Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus bersama dengan kita sekalian.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan selama kita merajut kehidupan kita. Mari kita mengakui di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ketika Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Kami bersyukur untuk kehadiran orang-orang yang boleh senantiasa memperhatikan kami, yang mencintai kami, menyayangi kami. Akan tetapi Tuhan, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ketika sebagai anggota keluarga, kami lebih mengedepankan ego kami. Kami seringkali egois ketika kami berada di tengah keluarga kami. Kami acap kali menjadi orang-orang yang ingin menang sendiri, berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang kami mau. Ampunilah kami Tuhan, ketika juga kami tidak menjadi berkat untuk keluarga kami. Dan di tengah masa-masa yang sukar ini, di tengah pandemi ini, justru kami tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain. Kami justru menjadi anggota keluarga yang selalu mementingkan kepentingan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berbenah diri. Kami mau memperbaiki dan memperbaharui diri kami. Keluarga adalah hal yang berharga yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Maka dari itu ya Tuhan, di dalam penyesalan ini, biarlah juga kami boleh terus memperbaharui perbuatan kami, sikap kami di tengah keluarga kami, agar kami juga bisa menjadi berkat untuk keluarga kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, nahkoda di dalam keluarga kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan
Saudaraku, di dalam Kristus kita semua diampuni. Dan bagi setiap kita yang telah mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, maka terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita memberi salam damai untuk saudara-saudara kita, anggota keluarga kita di kanan dan di kiri kita dengan salam namaste. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itulah berkat Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, seorang dengan yang lain. Itu dalam damai, seorang dengan yang lain. Itulah berkat Tuhan bagimu. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita memohon terang Roh Kudus supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, segenap hati dan pikiran kami yang saat ini akan membaca Alkitab, yang saat ini akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di dalam hati kami, sehingga kami ditolong untuk menemukan setiap kebaikan, dan kebaikan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, tetapi ketika Roh-Mu hadir di dalam hati kami dimampukan untuk melakukan kabar baik itu, melakukan firman itu dengan sukacita. Pimpin kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing pagi hari ini untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Di situ diberikan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain.
Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. 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 Saudaraku yang terkasih, bagi sebagian gereja, termasuk gereja kita, saudara-saudara, bulan Oktober itu identik dengan yang namanya bulan keluarga. Biasanya gereja sudah mempersiapkan serangkaian acara menarik yang berkaitan dengan tema bulan keluarga. Ada ibadah, ada apa lagi saudara? Ada games, bahkan juga piknik bersama. Wah, kira-kira Bapak Ibu Saudara di rumah, mana kegiatan yang jadi favorit Ibu Bapak jemaat GKI Karanglewas? Ada ibadah, ada permainan, mungkin ada jalan-jalan, piknik bersama, ibadah padang, dan lain sebagainya. Mana yang jadi favorit Ibu Bapak Saudara? Saya yakin semuanya favorit ya saudara-saudara, apalagi kita dapat piknik bareng-bareng ke sebuah tempat wisata. Tidak lupa juga beribadah di sana di alam terbuka, datengin sana, datengin sini, dan lain sebagainya. Tapi di waktu ini saudara-saudara, segala budaya, segala kebiasaan kita tentang bulan keluarga, bukan hanya di GKI Karanglewas, di GKI yang lain, di gereja yang lain, berubah 180 derajat menjadi sangat-sangat berbeda. Saat-saat ini saudara-saudara, kita diminta untuk tidak bertemu banyak orang, dan semua aktivitas kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Stay at home.
Nah, stay at home, bekerja di rumah masing-masing, beraktivitas di rumah masing-masing, sudah berjalan hampir kurang lebih berapa bulan, saudara? 6 bulan. Nah, kalau dulu kehidupan kita terpelihara, salah satunya dengan menikmati kebersamaan dengan teman-teman di gereja, dengan keluarga kita, jalan-jalan. Sekarang justru beraktivitas di rumah adalah cara yang efektif untuk memelihara kehidupan. Nah, ketika saudara, Bapak Ibu stay at home, berada di rumah selama pandemi ini, sudah pasti punya waktu yang lebih banyak dengan anggota keluarga inti. Betul. Kita punya waktu yang lebih banyak dengan suami kita. Istri punya waktu yang lebih banyak dengan suaminya. Anak-anak punya waktu yang lebih banyak dengan papa mamanya, begitu juga sebaliknya. Nah, saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ibadah ini. Kira-kira momen ini, saudara, momen stay at home, ketika semuanya berada di rumah, ketika semuanya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kira-kira ini itu momen yang baik atau momen yang justru tidak baik, saudara-saudara? Nah, monggo dijawab Bapak Ibu Saudara di rumah. Kira-kira momen yang baik atau momen yang tidak baik ketika kita stay at home, ketika kita punya waktu lebih banyak di rumah? Saudaraku, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang pendeta jemaat di kawasan Indonesia Timur tentang ikatan relasional keluarga selama pandemi, didapatkan data yang mencengangkan saat keluarga-keluarga mulai stay at home selama beberapa bulan ini. Saudara, apa hasilnya? Kecenderungan konflik, kecenderungan perselisihan, kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga, angkanya begitu meningkat. Bahkan kasus perceraian meningkat selama beberapa bulan terakhir, ketika orang-orang stay at home, ketika orang-orang mulai menghabiskan waktunya lebih banyak di rumah, ketika orang-orang berjumpa dengan orang-orang yang terdekatnya lebih banyak durasinya, dan lain sebagainya. Biasanya suami kerja berangkat pagi pulang sore. Sekarang istri ngelihat suaminya mungkin full 24 jam selama 6 bulan ini. Bawaannya mau ngomel, pengen marah, pengen banting apa yang bisa dibanting gitu ya, saudara. Suami juga kurang lebih sama, ngelihat istrinya setiap hari bukannya bahagia, bawaannya jadi jengkel, mukanya makin kecut gitu ya. Setiap hari dahinya mengkerut. Biasanya anak-anak sekolah berangkat pagi, pulangnya siang atau sore. Sekarang orang tua harus melihat anak-anaknya full 24 jam. Ditambah mereka harus mengajarkan anak-anak mereka materi-materi pelajaran online. Entah itu matematika, bahasa, dan lain sebagainya. Anak-anak mulai kesel di rumah. Lihat papa mamanya cekcok terus. Mamanya mulai gak sabar ngajarin anak-anaknya. Anak-anak mulai bilang dulu sebelum pandemi mamanya bagaikan malaikat, tetapi di saat pandemi mamanya berubah galak seperti monster. Saudara, ini yang biasanya atau ini yang mungkin kita dengar selama pandemi ini. Semoga ini tidak terjadi di dalam keluarga saudara yang mengikuti ibadah ini. Tetapi ini fakta, saudara. Ini kenyataan yang sering kali kita dengar, sehingga tidak jarang cukup banyak berita miris di televisi maupun di media sosial lain tentang kekerasan dalam rumah tangga yang setiap hari selalu ada memenuhi media yang kita simak bersama-sama. Bahkan tidak jarang, saudara, di masa pandemi ini kasus kriminalitas yang menghilangkan nyawa anggota keluarganya sendiri terjadi. Acap kali di tengah keluarga yang muncul bukan rasa syukur. Acap kali di tengah persoalan pandemi COVID-19 ini, rasa syukur jadi hilang. Bukan kesempatan untuk berbuat baik di tengah persoalan pandemi,
tapi yang muncul adalah persoalan baru di tengah persoalan pandemi. Saudaraku, seperti imam-imam kepala dan orang-orang Farisi di zaman Yesus yang gemar memunculkan persoalan-persoalan yang baru ketimbang kesempatan untuk berbuat baik. Yesus menggambarkan imam-imam kepala dan orang Farisi sebagai penggarap kebun anggur dan Allah sebagai pemilik kebun anggurnya. Nah, diceritakan apa, saudara? Diceritakan bahwa para penggarap kebun anggur itu begitu jahat. Mereka ingin menguasai kebun anggur itu sehingga menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan tanah itu, untuk mendapatkan warisan itu. Mendengar anaknya dibunuh, hilanglah kesabaran pemilik anggur itu. Dan ia datang untuk apa, saudara? Ia datang untuk membinasakan orang-orang yang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Saudaraku, di tengah kehidupan keluarga kita, saudara dan saya mau jadi seperti siapa? Mau jadi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang kerap egois, penuh dengan ambisi, pokoknya aku dan aku. Di tengah keluarga kerap berlomba untuk menang sendiri dan eksklusif. Atau saudara dan saya mau jadi penggarap-penggarap kebun anggur yang memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dan hidup penuh dengan cinta. Saudaraku, keluarga kita bagaikan kebun anggur kepunyaan Tuhan. Keluarga kita dirawat oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah sesuai maksud Tuhan. Jadi jangan sampai di dalam kebun anggur kepunyaan Tuhan tidak ada cinta kasih. Jangan sampai di dalam keluarga kita, kebun anggur kepunyaan Tuhan itu tidak ada komunikasi yang erat satu dengan yang lain. Kita simak video berikut ini. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Jadi tahu. Paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Ibu arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, apa tuh punya selingkuhannya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargain seperti begini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Pergi kemana, kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Taksi! Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh,
Itu dari Bapak, Bu. Pak Iksan, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Pak Ihsan merasa ada yang harus dibenahi dari keluarga atasannya, saudara-saudara, yang tiap hari hidup dengan egonya sendiri-sendiri. Anaknya hidup dengan kepentingannya sendiri, ayahnya hidup dengan kepentingannya sendiri, ibunya juga hidup dengan kepentingannya sendiri. Walaupun mereka makan bersama, walaupun mereka duduk bersama, akan tetapi tidak ada komunikasi dan cinta kasih di antara mereka bertiga. Saudaraku, Pak Ihsan berhasil memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk mempersatukan kembali cinta keluarga, tempat di mana ia bekerja dan mengabdi. Buat Pak Ihsan, merubah hal kecil akan berdampak besar. Dan Pak Ihsan berhasil membuat kebun anggur atasannya menjadi sebuah kebun yang penuh dengan kebahagiaan. Bagi saudara yang mengikuti ibadah ini pagi hari ini, apakah artinya bahagia? Apakah artinya keluarga yang bahagia menurut saudara? Keluarga yang bahagia, mungkin ada yang menjawab, wah, keluarga yang bahagia itu adalah ketika saya punya rezeki yang melimpah-limpah dan saya bisa nyenengin satu keluarga. Saya bisa nyenengin keluarga saya, itu adalah keluarga yang bahagia. Oke. Ada pula yang menjawab, keluarga yang bahagia itu ketika kita duduk satu meja, makan makanan yang enak, bersama-sama anak saya, bersama-sama istri saya, bersama-sama mertua saya, bersama-sama menantu saya. Kita makan bersama-sama, itu adalah keluarga yang bahagia. Oke, saudara. Ada pula yang menjawab, keluarga yang bahagia adalah ketika saya bisa membeli rumah baru untuk anggota keluarga saya huni. Barulah saya mengatakan itu, keluarga saya adalah keluarga yang bahagia. Tidak salah, saudara. Bermacam-macam jawaban. Jawaban yang lahiriah itu wajar, saudara. Tidak ada yang salah. Tapi mari kita dengar apa kata Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 14. Rasul Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya, saudara? Apa hadiah yang membuat Rasul Paulus bahagia? Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagi Rasul Paulus, kebahagiaan adalah ketika ia dapat menghadirkan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Saudaraku, kalau begitu, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berhasil, bahkan yang mau terus-menerus menghadirkan Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan kesehariannya. Wajar ketika kita memandang penting semua yang lahiriah itu. Saudara dan saya pasti memandang penting semua yang lahiriah itu, yang menurut kita bahagia.
Tapi jangan jadikan semuanya itu sebagai tujuan utama kita. Jika semua lenyap atau gagal kita dapatkan, kita akan kecewa, saudara-saudara. Lantas tujuan hidup kita yakni satu, menghadirkan Yesus di tengah keluarga kita, di tengah kebun anggur kita. Maka kita akan bertumbuh dan berbuah manis di hadapannya. Keluarga hidup indah bila Yesus di dalamnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa membimbing keluarga kami. Engkau Bapa yang memelihara dan menumbuhkan keluarga kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur untuk kehadiran segenap anggota keluarga kami, ayah kami, ibu kami, anak-anak kami, oma opa kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami. Setiap dari mereka sungguh berharga buat kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengubah kebiasaan yang sejatinya harus kami ubah, yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Ketika di tengah keluarga kami menjadi pribadi yang egois, kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak benar-benar mencintai keluarga kami. Dalam syafaat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami mengubah sifat kami menjadi sifat yang baik di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi terang bagi keluarga kami, dan pada akhirnya keluarga kami menjadi berkat untuk banyak orang. Di dalam syafaat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segenap pergumulan yang sedang kami hadapi, terkhusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu menaruh pengharapan kami kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu menjaga kesehatan kami, untuk selalu peka dan waspada, bahkan juga untuk selalu mentaati segala aturan protokol kesehatan yang ada, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu juga mampu untuk memelihara kehidupan tidak hanya diri kami sendiri, tetapi banyak orang di sekitar kami. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang tengah sakit maupun dalam pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Lili dan Ibu Tiur. Kiranya juga Tuhan yang memberkati dan senantiasa memulihkan mereka. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami mau menyambut pekan yang baru dengan sukacita dan pengharapan yang penuh kepadamu. Karena Tuhan, Engkau adalah sahabat yang selalu ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk dapat menyerahkan persembahan kami kepada gereja Tuhan. Di dalam banyak keterbatasan yang menghimpit kami saat ini, mampukanlah kami untuk terus menjadi berkat bagi gereja dan sekitar kami. Kami menyadari sungguh bahwa ketika kami bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada satu hal pun yang luput dari pemeliharaan tangan Tuhan. Kami selalu dicukupkan dan diperlengkapi dengan apa yang perlu, sehingga kami pun dapat kembali menjadi saluran berkat bagi sesama dan gereja. Salah satunya melalui persembahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara menghirup kasih-Mu dalam denyut jantung.
Dalam suka duka kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan kau ubah dunia. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, dikau yang aku puji dalam ciptaanku. Marilah saudara, di dalam kehidupan kita bersama dengan anggota keluarga kita meletakkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Biarlah Kristus menjadi nahkoda bagi keluarga kita, kebun anggur kepunyaan Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bersama kita berjuang menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kini mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.